tenaga-tenaga Iya, kontrak, betul. tenaga harian lepas dan lain sebagainya itu ditiadakan. Hmm. SDM kita nih Pak, kita nih bisa nggak sih berpartisipasi langsung? Kesempatannya itu ada nggak sih? Yang dikhawatirkan kan IKN ini berjalan, tapi SDM-nya tetap bukan dari lokal Pak, tetap dari orang-orang luar yang datang. Iya, iya. Akhirnya kita kalah bersaing lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat teman-teman semua. Selamat datang di siaran Arindias. Jadi sore ini saya sedang berada di kawasan M Yamin, tepatnya di rumah jabatan Pak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Beliau ini adalah ibarat kata jenderalnya ASN dan non ASN nih Pak. Terima kasih Pak sebelumnya Pak udah mau kami obrek-abrik nih Pak. Silakan. Sore-sore santai. Langsung aja nih Pak. Jadi sekda enak nggak sih Pak? Ya, ini kan mengalir dari memang tugas ya. Tugas kebetulan karir itu dapat dicapai walaupun tidak secara cepat, tapi pada saat ini nyatanya yang sudah pada posisi itu. Dibilang enak, ya apa ya enaknya ya? Enaknya sih ada aja. Kita kan ada sedikit fasilitas ya, diberikan. Tetapi beban juga berat. Jadi ASN itu semakin tinggi, semakin berat bebannya. Ya. Kalau lagi santai enak. Kalau lagi santai gini kan enak, enggak terlalu beban. Iya. Ya, pikiran. Setiap hari kita kan harus memikirkan segala sesuatunya ya. Terkait aktivitas pemerintahan ya. Nah, itu yang relatif berat ya. Ya enaknya kalau lagi santai-santai kan. Tapi pernah terpikir nggak sih Pak dari awal berkiprah di ASN kan tiba-tiba di akhir masa itu jabatan tertinggi sebagai ASN kan Pak? Ya enggak ada sebelumnya ya. Sebelumnya itu enggak ada. Kalau kita waktu jadi staf itu kita lihat sekda itu wah gimana ya, mendekati sekda aja rasanya agak sedikit repot urusannya kan, perasaan dulu. Saya juga enggak tahu, mengalir saja. Tiba-tiba posisi itu ada kesempatan ya. Berarti kesempatan dan skill lah Pak. Kan jadi sekda juga ya mungkin pengalaman kan. Jadi sekda itu kan harus mengkomunikasikan segala sesuatunya, juga memperhatikan para bawahan ya. Bagaimanapun itu menjadi pemikiran kita. Makanya saya berkomunikasi dengan Pak Gubernur, gagasan Pak Gubernur misalnya menaikkan tunjangan. Sebenarnya dari saya waktu PLT itu bagaimana guru dulu kan mereka dapat. Kemudian juga ASN dinaikkan, kemudian non ASN samakan juga dengan UMP. Terus terakhir oleh Pak Gubernur ada kebijakan untuk bagaimana mendapatkan tunjangan hari tua dan sebagainya ya. Nah, ini adalah bagaimana kebijakan itu diimplementasikan ya. Dan banyak hal lah ya, kita harus mengkomunikasikan dan juga mengkonsolidasi berbagai OPD untuk sinkron dengan kebijakan ya, seperti itu. Kalau masalah komunikasi nih Pak, Bapak ada nggak sih Pak anak buah atau dinas-dinas yang agak susah nih Pak? Nah, ke Bandung diarahkan A, larinya ke B atau ke C. Enggak juga lah. Mereka kan pada dasarnya sudah, apalagi kalau pejabat eselon 2 ya, dia kan juga wawasannya sudah pada posisi itu, tentu dia bisa menginterpretasikan apa yang menjadi arahan kebijakan. Ya, 1-2 kadang kalau misalnya terlambat itu kan biasa karena mereka punya harus mengkonsolidasi bawahannya. Ya betul Pak. Seperti itu ya. Soalnya kadang-kadang kejadian juga di beberapa daerah ya. Ada juga yang nggak tahu ternyata sama Pak Sekda. Ya pegawai-pegawai tingkat 2 itu masih ada yang ternyata memang kurang publis atau kayak itu memang ada beberapa teman-teman rekan-rekan juga masih
kurang, oh ternyata Pak Sabani adalah Pak Sekda. Ya kita kan kalau tingkat 2 kan beda juga Iya. ya. Kita bukan secara langsung dia bawahan kita ya. Dia juga punya organisasi tersendiri yang terpisah. Nah, hierarki itu tidak merupakan satu garis lurus ya. Tapi masing-masing wajar saja mereka tidak kenal kan, tidak terpublish, tidak baca terus misalnya berita dan sebagainya ya. Santai-santai aja. Santai Pak ya. Tidak terlalu perlu terkenal. Iya Pak. Dunia nih. Jadi lebih nyaman kalau tidak dikenal itu. Siap. Pak, sekarang kita bahas masalah Kalimantan Timur ini. Ya. Kemarin RUU IKN udah disahkan, IKN Nusantara. Cuma ini dari sudut pandang Bapak lah, sebagai Pak Sabani sendiri dan sebagai sekretaris daerah sendiri, Kalimantan Timur ke depannya terkait dengan IKN dan SDM kita nih Pak, kita nih bisa nggak sih berpartisipasi langsung, kesempatannya itu ada nggak sih? Yang dikhawatirkan kan IKN ini berjalan, tapi SDM-nya tetap bukan dari lokal Pak, tetap dari orang-orang luar yang datang. Akhirnya kita kalah bersaing lagi nih. Ya pertama tentu kita syukuri ya, karena dengan adanya undang-undang itu maka secara formal ya ibu kota negara itu akan pindah ke Kalimantan Timur, di belahan sedikit ke selatan lah di Kalimantan Timur ya. Dan tentu saja Kalimantan Timur pun akan menjadi perhatian dunia. Ya, betul. Ya, perhatian dunia dan perhatian pemerintah pusat akan lebih besar terhadap Kalimantan Timur. Nah, ini syukur kita akan mendapat berbagai juga stimulus ekonomi untuk mempercepat atau ada akselerasi terhadap kegiatan IKN dan penunjang serta kawasan sekitarnya yang saling interkoneksi. Tentunya Kalimantan Timur ya secara keseluruhan ya. Nah, yang kedua, ini sebenarnya dengan adanya pemindahan itu peluang ekonomi semakin besar, peluang kesempatan kerja semakin besar ya. Jadi tidak hanya sekedar memindah begitu saja, tapi tahapan proses pemindahan itu memerlukan berbagai kepentingan aspek-aspek tertentu, termasuk juga selain aspek pembiayaan, aspek ketenaga kerjaan ya. Peluang kerjanya besar bagi semua pihak, baik yang langsung di sana maupun yang supporting Pak ya. Iya, di luar itu, di luar kawasan itu pasti banyak ya. Karena tidak mungkin orang pada saat konstruksi saja kan, tidak mungkin semua numpuk di sana. Pasti aktivitasnya ada di Balikpapan, ada di Penajam, ada di Samarinda ya, dan di Kukar. Nah, semua ini kan memerlukan berbagai komponen masyarakat dan juga berbagai kesempatan kerja yang saling mendukung. Nah, bagaimana SDM kita? Kalau dengan kondisi sekarang mungkin persentasenya itu yang di kawasan inti ya. Ya Pak. Kawasan inti mungkin kita juga pastilah ada beberapa yang bisa berpartisipasi, berkontribusi. Tapi saya yakin juga di kawasan-kawasan penyangga dan sekitarnya itu pastilah SDM yang ada tidak membiarkan peluang ini. Ya. Sekarang ini orang-orang muda yang milenial itu dia kreatif sekali. Kreatif ya, sangat kreatif ya. Oleh sebab itulah saya yakin ya para milenialis ini sudah bisa menangkap peluang. Apa sih yang mau dikerjanya? Banyak sekali yang akan terjadi peluang itu, dan mereka sudah bisa membayangkan itu dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan yang ada, tinggal memoles saja. Ya. Jadi kita yakin aja Pak ya. Oh iya, SDM kita masih bisa bersaing ya. Optimis lah saya, walaupun sana sini kekurangannya perlu kita lakukan peningkatan kualitasnya. Ya. Kita kan kualifikasi yang diperlukan itu kan berjenjang dan berbeda-beda. Ya. Kualifikasi A misalnya, B, C dan sebagainya, sampai dengan kualifikasi biasa pasti ada yang diperlukan. Ya. Tinggal kita menangkap peluang. Yang sampai kalah menangkap peluang seperti saya misalnya, saya kan akan purna tugas ya, tapi saya sudah punya konsep gitu ya, konsep, ya kan, konsep yang bisa saya juga tidak terlalu beban berat, tapi saya bisa menangkap peluang itu menghasilkan sesuatu.
Seperti itu. Apa tuh, Pak? Nah, itu nanti ya. Mungkin beberapa bulan ke depan kelihatan itu. Oh, iya. 2-3 bulan ada kelihatan. Terus kemarin kan ada baca berita juga tuh Pak, terus Bapak juga ada pernah menyampaikan tahun 2023 itu nanti tenaga kontrak, Iya, betul. tenaga harian lepas dan lain sebagainya itu ditiadakan. Hmm. Arus bawah ini udah pada Gelisah nih Pak. Kalimat ditiadakan ini udah bikin wah diberhentiin nih. Iya, iya, iya. Tapi kan ternyata ada konsep katanya tenaga P3K Pak ya. Untuk di Kalimantan Timur sendiri Pak. Ya. Ini kan peraturan pemerintah nomor berapa ya? 9 ya. Sudah berapa tahun lalu memang sebenarnya tenaga honor itu tidak ada lagi. Oleh sebab itulah menyiasati itu pemerintah daerah itu tidak mengangkat langsung tenaga itu melalui SK kepala daerah. Karena dilarang. Kepala daerah itu dilarang mengangkat. Ya. Nah, tetapi sekarang ini yang mengangkat ini kan kepala dinas, kepala OPD, ya. Atau KPA, kepala biro seperti itu, ya. Itu yang terjadi. Nah, ini mau ditertibkan lagi supaya jelas penggajiannya, dana juga jelas. Nah, kalau konsepnya sih ada 2 ASN itu, 1 PNS, 1 P3K. Hanya kita tidak tahu konsep P3K ini, ya. Itu dia mengakomodirnya yang mana tenaga yang dibutuhkan. Pasti dia tidak sekaligus. Selama ini kan di tahun pertama P3K dilakukan tes itu lebih pada guru dan tenaga kesehatan. Sementara tenaga teknis kan belum begitu banyak, sedikit banget, belum ketahuan. Nah, di 2023 itu akan dibuka lagi ya kesempatan itu dilakukan tes. Ya. Jangankan ASN, ya, jangankan non ASN, ASN pun akan dipangkas. Ya. Karena apa? Karena teknologi. Ya. Perkiraannya nanti pada saat ibu kota itu 30-40% ASN itu sudah berkurang. Jadi 5 tahun ke depan itu memang ASN itu tidak terlalu banyak lagi, dikurangi secara otomatis. Yang pensiun tidak diisi, gitu. Tidak ditambah dengan yang baru. Pensiun, habis pensiun udah. Iya, jadi tinggal naik lagi aja. Iya, karena apa? Teknologi yang ada inilah. Oleh sebab itulah saya bilang kompetisi kita itu tidak sesama kita, sama manusia, tapi kita berkompetisi dengan teknologi. Nah, makanya mumpung masih muda, kekuasai teknologi ini, ya. Itu tidak bisa dihindari. Presiden mengatakan bahkan 10 tahun yang akan datang, ya, ASN itu mungkin tinggal berapa persen aja. Iya. Jadi semua itu akan ada private sector yang bergerak. Semua itu private sector yang main. Tapi peluang kerja itu ada. Karena dengan kecanggihan teknologi, semuanya bisa manfaatkan teknologi, ya. Seperti itu. Seperti misalnya nanti orang-orang itu akan bekerja dengan rileks, tidak harus ada formal tempat kerja, ya. Apalagi katanya ibu kota negara itu akan dibuat secara metaverse. Metaverse itu kita tinggal pasang kacamata 3 dimensi, duduk di depan komputer, kita masuk ke dalam itu secara virtual, kan? Itu udah kayak di film-film. Iya, ya. Kita masuk ke dalam situ secara virtual, kitanya duduk di sini. Begitu juga dengan komunikasi dan bekerja, interaksi, jual beli, ya, dan sebagainya nanti akan lebih pada teknologi. Ya. Jadi tidak usah khawatir, kuasai aja teknologi, insya Allah itu semuanya bisa diraih. Karena kayak yang terjadi kan kemarin itu Pak, kalau saya baca-baca, tenaga P3K itu memang diadakan, tapi formasinya ya kurang. Formasinya yang kurang dengan jumlah volumenya gede, iya. Jadi itu aliran-aliran arus bawah itu Pak, ada kisah-kisah. Jadi guru aja yang ada 5.000-an, ternyata yang diakomodir kan P3K-nya sekitar 2.400. Setengahnya Pak ya, tidak sampai setengah. Berarti ada masih guru yang belum, ya. Nah, menyikapi itu, makanya kita kalau ingin tetap di sana harus belajar, latihan untuk tes. Tapi siapkan juga peluang lain. Peluang lain itu banyak karena teknologi ini membuka gagasan, ya, ekonomi kreatif.
Saya pernah bagaimana orang ahli budaya dan fisika mengkomunikasikan suatu produk. Nah, itu luar biasa. Jadi orang-orang seni bisa menciptakan satu gaya fisika pada olahan seninya yang menarik. Nah, itu akan bisa terjadi dengan teknologi seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir, apalagi sekarang kan sudah menguasai teknologi, mainkan terus teknologi, belajar terus penguasaan teknologi ini apapun namanya, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Peluang, Pak ya. Oh, peluang. Tinggal baca saja, baca buku tentang teknologi, peluang-peluang pasar, peluang-peluang kerja dalam teknologi. Rajin-rajin buka ini. Saya kan kadang juga buka apa sih tantangan ke depan untuk peluang tenaga kerja ke depan, ya, dengan di era teknologi ini. Buka aja itu kelihatan ini kelihatan itu kompetisi. Berarti kembali ke pribadinya lagi nih, Pak. Oh iya. Mau upgrade atau mau stuck kan? Iya, itu harus dimotivasi. Makanya saya terus motivasi kawan-kawan, staf-staf dan ASN ini jangan terlalu khawatir, tapi jangan juga malas. Rajin baca. Ya. Karena kan terlalu sudah merasa ya, di zona nyaman, Pak. Betul. Aja nih, Pak. Kita sudah di zona nyaman, kompetisi kurang ketat, ya kan? Sehingga yang terjadi adalah agak sedikit kurang inovasi. Betul, Pak. Sekarang kita bahas itu, Pak. Keluarga lah, Pak. Oh iya, silakan. Selama ini keluarga dukung pasti, Pak ya? Oh iya, sebagai pegawai negeri dukung lah. Pernah nggak, Pak, cari ibu, Pak? Misalnya Bapak dinas 5 hari. Oh enggak. Pak, saya kan pulang. Kan saya selalu komunikasi. Kita kan ada alat komunikasi, bukan diam-diaman kita pergi ke luar negeri pun saya kontak kan. Apalagi cuma di dalam ini, saya kan setelah ada WA ini kan kita kan juga ada grup keluarga, anak, sebenarnya kan ada, jadi selalu ada. Jadi kalau orang-orang itu 3 hari dicari istri kan? Enggak lah, kita kan harus komunikasi, jaga komunikasi. Tapi anak nggak ada yang terjun di pemerintahan? Ada satu yang nomor 3 ini kan, nomor 3 ini kan lulus tes ya di Kemendikbud tahun lalu itu kan. Jadi yang nomor 1 itu swasta, usaha sendiri. Nomor 2 di swasta, ya. Tapi suaminya juga di swasta. Nomor 3 ini yang jadi PNS tahun lalu itu dia tes lulus. Alhamdulillah. Kita tes lulus. Iya. Dia nah itu. Dia duduk di laptopnya itu terus dia sambil main, saya lihat kadang sambil apa, kadang nanti dia tanya cerita ke saya, cerita apa gitu kan, sambil belajar mungkin dia. Tapi dia memang 3 kali juga tes tuh, 3 kali baru lulus. Jadi tesnya bukan hanya di PNS aja, di apa yang ini aja, ada berapa pelamaran dicobanya ya. Kan secara juga online semua. Iya, sekarang kan apa-apa online itu. Tapi karena formasi tidak ada di pemerintah provinsi, dia ambil di kementerian. Tapi Pemprov memang sedikit. Iya, sedikit formasinya. Tahun kemarin saya buka juga sedikit banget informasinya, Pak. Saya bilang ya anak-anak itu jangan cari mengharap provinsi aja, dimanapun bisa, sama aja. Kalau peluang itu ada. Kebetulan dia lulus di Kemendikbud, ya. Kementerian Pendidikan. Jadi seorang sekda yang baik, yang berhasil, atau ayah yang strong nih, Pak, buat keluarga? Kita itu harus seirama, ya. Tapi yang penting di rumah itu kita tidak membawa pekerjaan kantor. Beban pikiran itu di kantor saja, di rumah jangan sampai kita bawa-bawa. Paling sedikit-sedikit aja, ya. Karena itu suasana rumah jangan dibawa suasana kerja, nanti tidak akrab. Ya. Suasana rumah harus suasana rumah. Samalah Anggi segala kawan-kawannya lagi tugas itu suasana tugas. Di rumah jangan dipaksakan.
Jangan dipaksakan dibawa, nanti kesal lah, kecewa, ya kan? Jadi tidak akrab nanti, tidak boleh gitu. Pisahkan. Kita berusaha menjadi sebaik-baiknya apapun kita, ya. Bukan sekedar strong, tapi bagaimana kita bisa menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin di kantor, ya, ataupun komunitas di kantor itu bisa berkomunikasi dengan baik, di rumah juga berkomunikasi dengan baik, ya, seperti itu. Ini kan Bapak sudah mulai memasuki purna tugas, Pak, ya? Iya. Ke depan, Pak, kan beberapa mantan sekretaris daerah di kita ada yang jadi kepala daerah, kayak Pak Irianto juga sempat di Kalimantan Utara, lanjut Pak Rusmadi. Bapak ada langkah-langkah ngikutin beliau-beliau? Kita kan beda juga orientasi. Saya kan 60 itu sudah usia yang sudah ya persiapan lah. Iya kan? Bagaimana kita bisa mengimbangkan kehidupan kita, dunia akhirat ini sudah harus kita atur proporsinya. Jangan terlalu mengejar. Kalau kita ingin mengejar dunia, ya kita lupa segala-galanya. Saatnya kita mulai mengganti proporsi itu, ya. Lebih pada urusan-urusan yang akhirat lah, ya. Yang dunia itu boleh tetap. Kita kan tetap berkomunikasi, bergaul, melakukan kegiatan. Tapi di satu sisi juga kita harus ingat bahwa sesuatu itu juga akan berakhir semuanya. Ya. Kalau ngejar-ngejar itu kan dipikir-pikir tempayan kita habis nanti. Terakhir nih, Pak. Pesan-pesan, Pak. Kesan buat rekan kerja, kolega, anak buah atau lingkungan sekitar. Khususnya ya mungkin karena Bapak sekretaris daerah otomatis kan buat ASN dan non ASN di lingkungan provinsi lah utama, Pak. Saya kira semuanya itu yang penting kan kita fokus bekerja itu dengan komunikasi yang baik dan terus meningkatkan kinerja kita, ya. Nah, tetap pada koridor yang ada, jangan keluar dari koridor dalam bekerja itu. Karena kalau keluar koridor itu aja menjadi masalah juga nanti, ya. Kita jaga kecermatan kita, ketelitian kita, kehati-hatian kita untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar koridor dan kewenangan, ya. Nah, fokus saja pada posisi masing-masing itu punya kewenangan, ya. Jangan diberikan kesempatan mengelola sedikit kayak punya sendiri. Tidak boleh. Kita ini berada di pemerintahan, tidak ada punya kita, ya. Itu pemerintahan. Jadi kalau diberi tanggung jawab itu kita kerjakan peran tanggung jawab itu sesuai dengan koridor yang ada. Jangan sampai tergiur, kan memang kadang-kadang ada juga kawan-kawan nih kan jadi bendahara nggak mau pindah. Ya, nyaman, Pak, nyaman. Karena orientasinya beda. Misalnya di satu unit organisasi di tempat situ nggak mau pindah, ya kan? Pindah itu untuk meningkatkan kemampuan kita, komunikasi semakin banyak. Jadi kalau kita di situ-situ aja, kita itu kayak apa ya, di dalam kerangka yang itu aja. Walaupun kayaknya zona nyaman sepertinya, tapi kan itu kurang bagus juga kalau kelakuan seperti itu. Ada yang sudah dipindah minta balik lagi ke situ. Ada, Pak, ya? Ada, kan aneh kan? Suatu itu, rezeki itu sudah diatur, ya. Rezeki itu bisa datangin kita, ya. Jadi jangan terlalu khawatir kalau ada bergeser. Ini ada yang dimutasi, laporkan pimpinannya. Kan aneh kan? Nggak usah lah, ya. Santai aja. Saya kan 30 berapa puluh tahun, ya. Nah, memang bergeser-geser juga, ya. Tidak juga terlalu demonstratif untuk sesuatu. Ya dijalani aja yang ada. Ya. Tapi dulu Bapak karirnya langsung PNS, Pak? Enggak, saya kan di dulu kerjasama ditempatkan di Bapeda itu waktu itu ada seleksi non PNS untuk dibina, kemudian tempatkan saya di kerjasama dengan Jerman. Ya. Nah kemudian saya November 85 ya masuk Bapeda itu. Kemudian saya 86 ya
itu ditempatkan di kerjasama dengan Jerman itu, pada kerjasama Jerman. Nah 88 saya itu diangkat jadi pegawai itu ya. 88 diangkat, 89 saya sekolah. Jadi saya 89 itu belum 100% rasanya saya. 80%. Iya masih. Saya berangkat sekolah karena lulus tes. Baliknya, jadi saya non ASN-nya sekitar ya 2,5 tahun. 2,5 tahun Pak ya. Non ASN. Wah, Iya. kelamaan kita. Ada yang lebih lama di luar sana. Ya, karena sekarang kan banyak. Iya banyak Pak. Zaman saya kan belum banyak ya. Ya kami sama-sama Pak Patul kami dulu. Pak Patul kemudian pindah ke Biro Keuangan Patul Halim. Pak Patul ya. Pak, terima kasih banyak nih Pak. Iya. Udah mau ngobrol-ngobrol santai Iya, di hari weekend. Iya, Biasanya weekend bareng keluarga nih Pak. Enggak, kebetulan ya santai aja kan, ibu lagi keluar kota juga kan. Oh, iya. Dengan ibu-ibu itu. Oh ibu-ibu. Urusan ibu-ibu. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.